Saucony baru aja keluarin reissue terbaru mereka. Dan ini bisa menjadi penantang berat di kelas reissue. Apa aja yang menarik dari versi yang kedua ini? Langsung aja, ini dia. Saucony Endorphin Elite 2. Yo, what's up Round Family? Welcome back to Rounded First Impression with Satria Sabto. Oke fams, kali ini sudah ada Saucony Endorphin Elite 2. Oke, ini menarik banget ya. Gue excited banget untuk kasih impression dan akan nge-review sepatu ini. Karena gue cukup punya catatan yang oke dengan sepatu ini. Di versi yang pertama. Oke, so disclaimer dulu. Sepatu ini adalah pemberian dari Saucony, tapi untuk first impression dan reviewnya nanti itu tidak ada campur tangan dari brand, jadi full datang dari gue sendiri. Nah, Saucony Endorphin Elite 2. Nah, sepatu ini tuh baru launchnya di tahun 2025 ya. Jadi butuh sekitar kurang lebih 2 tahun dari versi yang pertama. Versi pertama tuh kalau nggak salah di 2023 awal, sekitaran Februari Maret ya. Jadi gue cukup punya pengalaman yang menarik ya dari seri yang pertama, yang dimana cukup indah memori gue dengan seri pertama, dimana gue tuh selalu pakai di race triathlon gue. Dan menariknya gue pakai di road race itu cuma 1 kali, itu di maraton JRF 2024, dan gue dapet PB itu 3 jam 48. Thank you Elite. Nice. Oke, jadi apa aja yang menarik dari versi yang kedua ini? Oke, yang pertama kita lihat dulu ya dari modelnya. Modelnya sekarang ini lebih simple dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama tuh kayaknya agresif, unik. Jadi kayak model yang nggak pernah gue lihat sebelumnya di sepatu gitu ya. Tapi kayak yang kali ini modelnya tuh simple, slick. Jadi ini mungkin pertimbangan Saucony untuk membuat sepatu ini ya lebih minimal aja gitu ya. Sekarang kita ke uppernya dulu. Nah, uppernya ini menggunakan campuran, bahannya itu adalah TPE. Jadi ini tuh gabungan antara si mesh dan juga knit. Nah, ini kalau kita ngeliat, ini kan ada kayak jaring-jaring gitu ya. Nah, ini tuh benangnya, benang knitnya. Nah, terus meshnya ini tuh, ini yang ngeliat harus lebih deket lagi sih, karena ventilasinya ini gede banget. Sehingga meshnya ini kayak tipis banget. Ini kayak bener-bener kayak cuma kayak benang jahit gitu loh ya. Tapi ini bener-bener tipis, jadi mungkin nanti kita bisa mikroskop. Ini kalau dari mikroskop, ini tuh ada kayak benangnya dan juga bagian knitnya itu ya. Dan itu bener-bener tipis, jadi seakan-akan kombinasi dari kedua bahan ini tuh membuat structure uppernya jadi super minimal, super thin. Ini tipis banget. Jujur aja ini kayak, oh ini breathable banget sih, asli. Oke, nah lanjut. Nah, terus perbedaannya juga di seri yang kedua ini, mereka itu uppernya langsung jadi satu bagian. Jadi bukan ada upper terus ada tang gitu ya, tapi ini tangnya itu juga menyatu dengan uppernya. Oke, dan ini bahan tangnya ini knit, ada di sini ada ventilation juga di sini di bagian tangnya. Dan mereka di bagian tangnya ini semacam ada kayak lidahnya lagi. Jadi ini bagian bisa ditekuk, ini bisa sesuaikan aja kalau misalnya kalian pakai sepatu ya. Ini kalian suka model Saucony-nya kelihatan gini atau kelihatan logo Saucony-nya di sini. Oke, ini preference. Kalau gue lebih suka ini, jadi kelihatan lebih rapi aja gitu. Nah, terus mereka di sini punya toe box juga. Jadi di sini bagian toe-nya ini dibikin rapih juga ya untuk melindungi jari-jari kaki kita. Nah, bagian colornya juga super minimal dan punya heel yang extended jatuhnya. Jadi dia modelnya keluar, tapi di sini ada paddingnya di bagian Achillesnya, dia ada paddingnya nih. Oke, ini kelihatan ya paddingnya. Di sini ada paddingnya yang cukup memberikan comfort ya untuk ratio, dan dia juga ya loose jelas ya, dia no heel counter. Sekarang kita lanjut ke bagian midsole ya. Oke, nah untuk midsole-nya di bagian heel dan juga toe ini sama dari versi yang satu. Jadi di heelnya 39,5 mm, toe-nya 31,5 mm dengan drop 8 mm. Kemudian foamnya, nah ini yang baru nih. Jadi mereka pakai foam baru di Saucony Endorphin Elite 2. Namanya adalah Incrediran. Jadi si Incrediran ini bahannya pun juga berbeda dari yang kalau sebelumnya Elite 1 itu menggunakan Poweran HG, HG. Kalau HG itu base-nya Pebax. Nah, si Incrediran ini base-nya TPEE. Nah, TPE, TPEE ya. Mungkin mereka pilih TPE
PE karena lebih responsif, lebih mungkin bisa jadi lebih ringan, lebih squishy ya. Gue nggak perlu usaha ekstra ya untuk membuat sepatu ini keempukannya ya. Jadi ini super bouncy, super critical foam banget, high energy return, responsif ya apapun yang ada di sini ya. Terus mereka juga sandwich, foam atas bawah, tengahnya ada carbon plate. Carbon plate-nya pun juga masih sama, bentuknya dengan Elite 1 carbon plate-nya masih sama, semacam kayak garpu gitu ya. Jadi nggak full length, nggak satu plate utuh gitu, tapi di bagian mid ke depan itu mereka bagi ada 3 ruas gitu. Ya fungsinya untuk membuat dynamics dari plate-nya itu jadi lebih optimal. Sekarang kita ke outsole-nya. Nah outsole-nya ini juga berbeda, di upgrade sama si Saucony ini. Di outsole-nya ini mereka sekarang lebih banyak rubbernya nih. Kalau kita ngelihat dari versi yang sebelumnya, rubbernya tuh cuma ada di sisi luarannya aja. Di bagian mid ke depan full, udah itu aja. Dan itu tuh tipis ya. Nah sedangkan si yang kedua ini, rubbernya itu lebih mengcover di seluruh bagian yang kalau kita kena di lari. Jadi di bagian heel itu ada, di bagian forefoot itu ada. Dan menariknya lagi, rubbernya ini lebih tebal dan menggunakan rubber power track. Rubber power track itu adalah rubbernya Saucony yang biasanya mereka gunakan di sepatu trailnya mereka. Nah kali ini itu tuh diinjek ke sepatu ini dan surprisingly ini lebih grippy dibandingkan dengan si versi yang Elite 1 di bagian outsole-nya. Sepatu ini pun juga masih menggunakan speed roll teknologi untuk membuat smooth transition ketika berlari. Rockernya pun lebih tinggi dibandingkan dengan si versi yang pertama. Ini mungkin tingginya bisa nambah 2-3 mm ya mungkin ya. Oke, nah sekarang kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. Jadi ini size-nya 46,5 atau 30 cm. Kalau dibandingkan dengan Elite 1, di gue itu ada di size 46, 29,5. Nah gue masih inget banget beratnya itu di bawah 250 gram. Itu kayaknya 240-an. Sekarang ini timbangnya berapa beratnya? 239,4. Oke. Untuk di ukuran 46 di bawah 250 tuh ringan banget. Dan sepatu ini tuh dibanderol dengan harga Rp4.300.000. Apakah itu mahal atau murah? Well, untuk kelas ratio global itu kayaknya harganya emang segitu gitu ya. Mahal sih, iya emang segitu harganya. Nggak murah banget, nggak mahal banget pun nggak, kayak di kelas Rp4.300.000 ya still oke lah. Saucony dengan teknologi kayak gini masih mempertahankan harga yang sama dengan versi sebelumnya. Oke, now gue akan bicara tentang pemakaian awal ya. Jadi gue baru pakai itu 5 km untuk ngebandingin gimana feel-nya ya. Nah, yang pertama itu mulai dari fitnya dulu ya. Oke, nah secara fit menurut gue kalau kalian punya Saucony Elite yang pertama terus berencana untuk beli ini, menurut gue kalian harus nambah size lagi. Jadi sebelumnya gue itu pakai di 29,5 cm. Nah, sedangkan ketika gue pakai di size 29,5 itu kaki gue ini mentok, jempolnya ini mentok. Gue bingung ya, kenapa? Padahal secara sentimeter tuh sama bentuk sepatunya, geometrinya tuh kurang lebih sama ya. Nah, cuman menurut gue itu adalah terjadi karena bagian rockernya yang lebih tinggi, sehingga membuat panjangnya sepatu itu agak keganggu, agak jadi pendek dikit ya. Kan harusnya lurus, terus dinaikin dikit, akhirnya kakinya jadi agak naik dikit. Nah, hal itulah yang membuat jempol gue ini mentok gitu. Jadi ketika pakai di ukuran 29,5 itu gue udah ngerasain wah ini mentok banget nih. Akhirnya gue harus upsize ke 30 cm. Jadi saran gue adalah kalau kalian mau beli sepatu ini lebih baik dicoba dulu aja, jangan sampai mentok. Nah lanjut, untuk secara fitnya ya, sepatu ini lebih nyaman dibandingkan dengan Elite 1. Baik itu dari overall fit maupun di ruang-ruang kaki kita ketika dipakai. Karena menurut gue ini salah satu ratio yang nyaman dipakai. Roomnya ini gede banget, roomnya ini besar. Jadi kalau misalnya kalian ada consider wide fit gitu ya, gak perlu khawatir untuk pakai sepatu ini. Karena sepatu ini punya room yang cukup gede, jadi kaki kita nggak kerasa kayak sempit banget kalau dipakai. Kalau di Elite yang pertama itu mungkin agak sempit karena emang race fit, jadi emang bener-bener fitnya agak cenderung narrow gitu ya. Nah tapi si Elite 2 ini dia itu fitnya cukup roomy. Oke, dan bagian high heel-nya juga menurut gue ini nyaman banget. So far lebih nyaman dibandingkan dengan Elite 1. Terus ride feel, awal-awal ride feel gimana? Menurut gue si Elite 2 ini punya feel yang bouncy banget, bener-bener bouncy. Punya karakter yang cukup berbeda dengan Elite 1. Yang Elite 1 itu dia firm, responsif, dia ini lebih soft
lebih cushion, lebih bouncy, energy returnnya lebih oke gitu. Nah, cuman mungkin catatannya adalah dia ini mungkin agak clunky ya. Clunky tuh kayak agak nggak stabil. Tapi itu untuk pemakaian awal aja. Jadi kalau misalnya kalian coba sepatu ini di awal-awal, kok kayak bisa goyang kanan goyang kiri gitu. Cuman ketika gue udah mulai up the pace, gue udah mulai pace-nya lebih stabil lagi, sepatu ini memang lebih enaknya memang untuk yang memang buat harus kenceng gitu. Mungkin ini adalah efek yang ditimbulkan oleh saking bagusnya, saking empuknya si TPE foam, Incrediran foam ini ya. So, jadi overall untuk pemakaian awal gue suka banget si Elite 2. Dan kalau misalnya mau diprediksi ya, mungkin sepatu ini akan cocok buat long distance. Jadi buat maraton akan lebih enak dibandingkan dengan Elite 1 yang kalau Elite 1 punya feel yang agak firm, sedangkan ini dia lebih cushion dan lebih bouncy. Oke fans, so itu dia first impression gue tentang Saucony Endorphin Elite 2. Nah, menurut kalian, tanggapan kalian gimana nih tentang si sepatu Elite 2 ini? Apakah sepatu ini akan menjadi pesaing berat di ratio global? Oke, kasih tahu di komen di bawah. Oke, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.